Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran kimia kali ini. Hari ini kita akan membahas materi sistem koloid, di mana materi yang sudah disampaikan dan latihan juga sudah dikerjakan. Ini kita membahas pembahasan dari latihan yang dikerjakan pekan lalu. Sebelum itu mari kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dilimpahi keberkahan di setiap kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita kepada pembahasan soal latihan ini nomor 31. Kita lihat soalnya secara bersama-sama. Proses pembuatan koloid berikut yang tergolong kondensasi. Kondensasi berarti pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel larutan yang berukuran kecil menjadi partikel ukuran koloid. A. Menambahkan larutan jenuh ke dalam air panas. B. Memasukkan serbuk belerang ke dalam digerus. Nah, kalau digerus ini jelas dispersi. Kemudian yang C. Mengalirkan arus listrik dengan tegangan tinggi. Nah, ini mengalirkan arus listrik ini adalah busur Bredig. Ya, busur Bredig. Menambahkan larutan NaCl3 ke dalam endapan. Nah, endapan ini berarti suspensi. Ya, dari suspensi menjadi koloid namanya dispersi ya kemarin ya. Menambahkan alkohol 19% dalam larutan jenuh lagi. Berarti ini adalah suspensi. Maka jawabannya apa? A. 32. Pembuatan sol FeOH 3 kali dilakukan dengan cara FeOH 3 kali bisa dibuat dengan cara Ada yang masih ingat? Kalau mekanik berarti itu cara mekanik itu adalah cara dispersi, kemudian peptidasi. Ini juga dengan cara dispersi. Reaksi redoks adalah kondensasi, hidrolisis adalah kondensasi. Dekomposisi juga adalah kondensasi ya. Pembuatan sol bisa dilakukan dengan cara hidrolisis jawabannya ya. Lihat di LKS di halaman 56. Baik, kita lanjut. Nomor 33. Di antara pembuatan koloid berikut yang dilakukan secara hidrolisis. Contoh pembuatan hidrolisis adalah pembuatan sol FeOH 3 kali dengan menambahkan di air panas ya. Pembuatan sol FeOH 3 kali. Ya, ini dia jawabannya. Langsung kita lihat yang E. Lanjut nomor 34. Pembuatan koloid di bawah ini yang termasuk pembuatan secara kondensasi adalah pembuatan apa? Agar-agar dibuat dengan memasukkan sebuah agar dalam air dibuat dengan menambahkan larutan dalam endapan. Nah, pokoknya kalau udah pembuatannya dengan menambahkan endapan itu bukan ya, itu namanya suspensi. Sol belerang dengan mencampurkan serbuk besi dan gula kemudian dimasukkan dalam air. Sol emas dibuat dengan melompatkan. Nah, ini jelas busur Bredig ya. Dibuat dengan mengalirkan gas H2S dalam larutan. Nah, ini dia. Kalau udah ada kata larutan ditambah larutan jadi koloid, berarti itu namanya cara kondensasi. Jadi nomor 34 jawabannya ayam. 35. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan cara hidrolisis, peptidasi, reaksi redoks, penggilingan atau pengurusan. Buat terkait dengan cara kondensasi jelas hidrolisis dan redoks 1 dan 3. Lihat di LKS halaman 56. 36. Berikut ini merupakan pembuatan koloid. Sol air larutan aluminium kemudian endapan. Nah, pokoknya kalau endapan dia langsung pertanyaannya ya, yang termasuk pembuatannya dengan cara dispersi. Oke, cara dispersi berarti ini masuk ya. Ini dengan MDD ini adalah cara kondensasi ya. Kalau yang nomor 2 nih kondensasi, kalau yang pertama itu dispersi. Kemudian yang ketiga sol belerang dibuat dengan gas belerang dioksida. Ya, ini juga cara kondensasi. Tinta dari karbon. Nah, ini cara dispersi ya. Jadi 1 dan 4. Jadi jawabannya C. Pembuatan koloid berdasarkan reaksi hidrolisis adalah hidrolisis tadi ditambah dengan H2O ya. Mana yang tambah H2O? Nah, ini tambah air, air ya. 37 jawabannya ayam. 38. 4 percobaan pembuatan koloid sebagai berikut ini. Percobaan yang menunjukkan pembentukan gel terdapat pada nomor pembentukan gel. Larutan gas H2S dilarutkan ke dalam larutan arsen oksida. Larutan jurnal ini sol gelatin dipanaskan.
Sol gelatin dipanaskan. Larutan kalsium asetat jenuh dicampur dengan alkohol 95%. Ini kalau yang H2S ini menghasilkan sol ya. Menghasilkan sol. Kalau yang nomor 1 menghasilkan sol AS2 S3. Kalau yang nomor 2 ini juga menghasilkan sol. Ya, jadi yang menghasilkan gel adalah yang mana? 3 dan 4. Jadi jawabannya E. 38 jawabannya E. 39. Di bawah ini contoh cara pembuatan sol. Agar-agar dalam air, A2S dalam larutan. Nah, ini jelas nanti jadi sol ya. AS2S3, besi dengan air panah ini juga jadi sol. Sel Fe2O3. Jadi jawaban nomor 39 adalah 2 dan 3D. Berikut ini beberapa percobaan yang menghasilkan koloid. Diartikan dalam jelas ini menghasilkan koloid ya. Kemudian pertanyaannya, yang menghasilkan gel, larutan kalsium asetat jenuh dicampurkan dengan etanol, menghasilkan H2S ini menghasilkan yang namanya sol tadi ya. Ya, menambahkan beberapa mililiter larutan dalam air ini juga menghasilkan sol. Jadi yang menghasilkan gel adalah 5. AU encer dengan formaldehid, gas H2S lakukan dalam ini juga menghasilkan sol nanti. Berarti yang menghasilkan gel adalah apa? 2 dan 5. Oh, sorry, nomor 2 menghasilkan sol ya. Menghasilkan sol AU nanti ya. Jadi jawabannya 5 saja. Nomor 41. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan proses suatu peristiwa sehari-hari sebagai penerapan dari sifat koloid, efek tindal, absorpsi, koagulasi, dilasi, gerakan Brown. Penerapan pemutihan gula pasir ya. Gula pasir itu diputihkan dengan cara proses namanya adsorpsi. Jadi kotoran-kotoran pada gula pasir yang dalam proses pembuatan atau dari tebu itu nanti diadsorpsi dengan menggunakan absorban sehingga dia nanti bisa putih atau bersih ya, bisa putih atau bersih. Jadi nomor 41 ini ya, nomor 41 jawabannya adalah adsorpsi. Nomor 41 jawabannya bola, adsorpsi. Kemudian nomor 42. Berikut ini peristiwa-peristiwa koagulasi partikel kecuali. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Yang lalu di videonya sudah Bapak kasih tahu, kemudian di LKS juga ada halaman 57. Yang termasuk koagulasi adalah pengendapan debu pada corong asap. Pembentukan delta sungai. Nah, delta sungai adalah koagulasi. Penggumpalan teks, jelas penggumpalan koagulasi. Pejernihan lumpur dari air sungai, ini juga koagulasi. Pengobatan sakit perut, ini adsorpsi sebenarnya, tapi juga bisa kondensasi nantinya ya. Nah, di sini pengendapan debu pada corong asap. Ya, ini namanya proses elektroporesis ya. Jadi kalau asap pabrik itu atau asap ada hubungannya sama asap namanya elektroporesis. Ya, elektroporesis ini sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Larutan elektrolit yang efektif untuk menggumpalkan AS2S3. Nah, AS2S3 ini adalah dia cenderung negatif muatannya ya. Nah, yang bisa mengendapkannya tentu yang bermuatan sangat positif. Yang muatannya sangat positif yang mana ini? Al ini kan 3 dia, AlCl3. Berarti ada 3 positif dia ya. Jadi ada di sini muatannya biloxnya 3 positif sehingga Al ini sangat ampuh, sangat tepat untuk mengendapkan, paling efektif untuk mengendapkan ion negatif dari sol itu tadi ya. Lanjut 44. Berikut ini bukan sifat koloid. Tindal sifat koloid, Brown koloid, adsorpsi sifat koloid, elektroporesis koloid. Jadi yang tidak sifat koloid adalah yang higroskopis. Jadi jawabannya dodol. Lanjut 45. Proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan proses koagulasi koloid. Pembentukan delta sungai tadi ya, ada ya. Oke. 46. Kelebihan elektrolit yang dijumpai dalam suatu reaksi. Ya, kelebihan elektrolit yang dijumpai dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan. Nah, kelebihan elektrolit dihilangkan dengan apa? Dialisis. Contohnya apa? Hemodialisis atau cuci darah atau proses yang terjadi dalam ginjal ya. Dalam ginjal kita itu kan tempatnya mencuci darah ya. Jadi kalau darah kita sudah mengalir ke seluruh tubuh, nanti kembali lagi ke ginjal itu. Nah, di sana disaring ya.
Nah, penyaringan itu namanya dialisis karena terjadi di ginjal atau di ginjal itu darah, namanya hemodialisis. 47. AS2AS3 adalah koloid hidropop atau sukar larut dalam air yang bermuatan negatif. Larutan yang paling baik untuk mengkoagulasikan adalah yang muatannya paling positif, yaitu 3 ini. Ya, besi 3. Sama kayak tadi, Al3 ya. Gejala atau proses yang paling tidak ada kaitannya dengan koloid adalah efek tindal ada, dialisis ada, emulsi, emulsi. Bukan emulsi, elektrolisis ya. Tadi Bapak kira elektrodialisis. Jadi elektroporesis tadi Bapak kira. Jadi elektrolisis itu nggak ada kaitannya sama koloid. Penghamburan berkah cahaya namanya apa? Efek tindal. Gerak Brown disebabkan apa? Sinar yang mengenai partikel koloid. Partikel koloid saling bertumbukan. Ukuran koloid sangat kecil. Partikel koloid bermuatan listrik, gaya gravitasi. Jadi yang menyebabkan terjadinya efek tindal itu sebenarnya karena ukuran koloid yang lebih besar daripada ukuran cahaya, sehingga cahaya kalah ya, terpental atau terpancar atau terhamburkan gitu ya. Jadi kenapa terjadi? Karena bukan sama-sama partikel koloid bertumbukan, karena sinar mengenai partikel koloid. Karena kena partikel koloid, maka dia kalah, akan terhamburkan atau tercampakkan. Begitulah kira-kira ya. Nomor 51, penyebab koloid menjadi bermuatan listrik karena dia adalah mengadsorpsi ion ya. Fase terionisasi dalam medium pendispersi. Dalam medium pendispersi terdapat elektron bebas. Medium pendispersi mengubah fase terdispersi menjadi ion. Sifat partikel koloid dapat mengadsorpsi ini karena sifat dari koloid yang mengadsorpsi ion, makanya koloid itu jadi bermuatan seperti ion itu. 52. Salah satu sifat penting dari dispersi koloid yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industri dan analisis biokimia adalah, nah kalau cerita biokimia berarti itu ada hubungannya sama protein. Nah, protein itu bisa dipisahkan dengan metode elektroforesis. 53. Di antara zat-zat di bawah ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didispersikan ke dalam air. Nah, tidak bisa membentuk liofil, artinya nggak larut dalam air gitu ya. Mana yang nggak larut dalam air? Kanji, belerang, gelatin, sabun, atau agar-agar? Jawabannya belerang ya. Kemudian 54. Peristiwa pergerakan butir-butir koloid di medan listrik. Nah, ini kalau dia udah menghubungkan sama listrik, elektro kan listrik. Jadi jawabannya elektroforesis. Ingat ya, bukan elektrolisis. Elektrolisis itu nggak ada hubungannya sama koloid. 55. Cahaya dapat terlihat jika melalui sistem koloid. Hal ini karena sifat koloid. Cahaya dapat terlihat jika melalui. Nah, ini karena tadi apa? Kalau ada hubungannya sama cahaya, tindal. Ya kan? Cahaya hubungannya sama tindal. 56. Larutan koloid dimurnikan dengan cara dialisis. 57. Prinsip cuci darah, dialisis. Berikut ini berbagai jenis zat buangan. Di antara buangan di atas yang dapat mencemarkan tanah. Organoklor. Organoklor ini biasanya dari DDT atau pestisida ya. Pestisida. Kaleng bekas, daun pembungkus. Kok daun itu bisa diurai ya. Kertas pembungkus. Kertas juga bisa diurai. Busa deterjen, ini biasanya mencemari air. Ya kan, kalau pestisida juga mencemari air. Kaleng bekas lah. Kaleng bekas. Oh, ternyata jawabannya lebih dari satu. Kaleng bekas, kemudian kalau ada 3 sama 4 pasti salah ya. Ini pasti salah, ini pasti salah. Kaleng bekas, organoklor 2 dan 5. Kalau busa deterjen itu dia mencairi, berarti 1 dan 2. Jadi jawabannya 1 dan 2 ya. Lanjut, nomor 59. Kotoran minyak yang melekat. Kotoran minyak yang melekat pada pakaian dapat dibersihkan dengan sabun. Fungsi sabun di sini apa? Ya, jawabannya fungsi sabun adalah zat pengemulsi. Jadi dia bisa menghubungkan, mengemulsi minyak dalam air. Lanjut,
alat kotrel. Alat kotrel bekerja peristiwa apa? Kalau alat kotrel elektroforesis. Genaplah sudah 60 soal kita bahas. Nah, ini Bapak mengharapkan apa yang sudah dibahas ini betul-betul menjadi perhatian kita karena nanti akan keluar di ujian akhir sekolah. Ujian akhir semester. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup atau sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.